Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Kajalan Channel. Kali ini saya akan ngobrol dengan seorang sastrawan yang berasal dari Sumatera Barat, namun sekarang baru selesai menyelesaikan studi doktor di Yogyakarta. Bang Zelfeni Wimra. Siap. Kita akan ngomong bahasa Indonesia dan bahasa Minang. Jadi sesantainya aja. Ya. Bang, Bang. Alhamdulillah sehat. Ika apa kabar? Baik, alhamdulillah. Boleh Bang memperkenalkan diri dulu Bang. Biasanya kan dikenalkan, kali ini coba Abang memperkenalkan diri. Baik. Nama saya sudah Ika sebut tadi kan, ya. Zelfeni Wimra. Itu nama yang di lingkungan saya itu disebut sebagai nama yang feminim. Oke. Zelfeni. Oh iya benar. Cenderung beberapa kenalan baru menganggap saya perempuan. Karena itu juga teman-teman berinisiasi gimana kalau panggilanmu itu Wimo gitu. Jadi Wimra itu diubah menjadi Wimo. Sehingga Wimo itu kan kesannya ada cowok-cowoknya lah. Gitu ya. Nah, ya itu akrab dipanggil Wimo. Sekarang ya dalam proses penyelesaian studi di UIN Sunan Kalijaga. Ya. Alhamdulillah kemarin sudah selesai sidang terbuka. Oke. Aslinya sebenarnya Bang, daerah Minangnya di mana? Iya. Lahir dan lain-lainnya, besar dan tumbuhnya. Saya lahir di Kenagarian Sungai Naniang. Mungkin Ika sendiri baru dengar kan? Baru dengar. Sungai Naniang itu di Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten 50 Koto, Sumatera Barat. Betul. Saya lahir di situ, kemudian bersekolah ke kota kabupaten, masuk madrasah di sana selama 7 tahun, kemudian kuliah di IAIN Membojol Padang, S1 dan S2. Nah, sekarang lanjut ke S3. Tapi Bang, ini sebagai seorang sastrawan dan dalam program dokternya juga Abang mengkaji, ada hubungan lah tentang kesenian dan agama ya, benar nggak atau salah? Iya betul. Tapi sebelum mengkaji ke sana, Abang menyukai kesenian itu sejak kapan sih Bang sebenarnya Bang? Atau dalam artian sebagai sastrawan berarti kan melihat itu dari sudut pandang yang berbeda kan dari orang biasanya gitu. Iya. Kapan Abang menyadari dan menyukai itu? Menyukai kesenian ya. Ya sepertinya pengaruh keluarga ya. Pengaruh keluarga yang menyukai kesenian tradisi di kampung. Misalnya mama atau uda atau kakak dari ibu itu seorang penulis skenario randai. Nah, jadi dia yang bertugas di grupnya waktu itu menyusun skenario untuk randai. Kemudian selain itu dia juga seorang yang fasih dalam berpidato adat, petah petiti, barundian, Pak Adu kayak gitu kan. Jadi itu menjadi menjadi sebuah kehormatan di keluarga besar gitu. Kemampuan itu diapresiasi dengan baik secara kolektif oleh keluarga besar, sehingga kemudian kita kan secara alamiah mengikuti tanpa sadar. Tanpa sadar memiliki ketertarikan dan minat di situ gitu. Apalagi ketika SD itu pengalaman pertama saya masuk ketertarikan itu muncul ketika kelas 5 SD. Orang tua saya ganti rumah gadang yang lama itu udah mau tumbang gitu, udah laku, udah mau rubuh, diganti dengan rumah baru, dan itu dilakukan secara adat. Berbulan-bulan ada tukang yang kerjanya mencari kayunya juga harus dicari yang sesuai, kemudian direndam dengan lumpur, lalu dibangkit lagi. Nah di situ oleh ayah saya yang kebetulan juga seorang yang
punya apresiasi juga terhadap seni retorika itu ya. Melatih saya untuk berpidato. Jadi Batagak Rumah Gadang itu ada pidatonya. Dan abang disuruh? Disuruh. Dari situ mulai, karena setelah pidato itu selesai, ibu-ibu, mama-mama itu datang mengeluh, kasih apresiasi gitu. Jadi ada proudnya di situ. Ada proud di situ, ada kebanggaan dan merasa diapresiasi. Lalu kemudian itu menjadi mungkin endapan bawah sadar ya, sehingga setelah sekolah muncul ketertarikan lain, misalnya ada radio. Di radio itu ada program lagu dan kenangan. Jadi radio itu menerima tulisan-tulisan cerita kehidupan, lalu nanti diputarkan lagu sesuai dengan kisah itu. Nah, dari situ saya. Jadi abang bukan yang yang memberikan kisah dan kisah-kisah itu? Iya, ada teman-teman yang galau di masa puber itu ya. Berarti itu SMP itu ya? Ya, SMP. Lalu dia cerita, lalu saya tulis, kirim ke radio. Bahkan ada guru bahasa Indonesia. Saya waktu itu di SMP itu ya, kebetulan mendengar cerita itu dibacakan di radio. Besoknya di kelas dia bilang, Ananda tak perlu lagi ujian dengan saya, nilai Ananda sudah ada. Itu apresiasi. Saya masih ingat nama ibu itu, Ibu Irna Tati, biasa kami panggil Ibu Upi. Nah, itu apresiasi kedua yang membekas, sehingga sepertinya menjadi api ya. Ya, itu yang membakar kita ya, untuk kemudian menekuni gitu. Sejauh itu yang saya ingat kesan-kesan yang kemudian mendukung motivasi kita ya, semangat kita untuk menekuni profesi itu, meskipun yang kita pelajari itu berjarak ya dengan dunia itu. Iya. Lalu abang akan menyukai itu menulis, tapi belum masuk ke ranah-ranah sastra yang maksudnya yang kita tahu sastra itu bagi anak-anak muda kan adalah hal yang berat gitu. Oh iya. Sulit dipahami gitu. Terus kapan tuh abang masuk ke ranah itu setelah suka menulis-nulis cerita dari teman-teman dan yang lainnya? Memang belum masuk ke yang lebih akademis gitu ya. Iya. Tapi dukungan berikutnya itu ya kalau saya mengatakan itu keberuntungan saya bertemu dengan orang-orang hebat yang apresiatif, yang mengenal, mungkin melihat ada bakat minat yang terpendam sama kita gitu ya. Di masa-masa kuliah kemudian bertemu dengan beberapa sastrawan penting di Sumatera Barat, kayak Dagus TF, Yud Fitra, ada Adri Sandra, itu yang di Payakumbuh saja ya. Kemudian yang di Padang ada Bang Kawe misalnya, atau Mak Nasrul Azwar dan lain-lain. Itu adalah orang-orang yang kemudian mendukung sesungguhnya apa yang ada di terpendam sama kita itu gitu. Nah, itu keberuntungan berikutnya, sehingga hambatan akademis ya mungkin karena sehari-hari belajar fikih misalnya, belajar hukum gitu, tetapi di sisi lain kita juga belajar soal keseniannya juga belajar ya. Tapi dengar-dengar bocoran sambil abang kuliah, abang sering main ke kampus seni. Ya betul. Itu kenapa bang? Tapi kuliah tetap lanjut ini sebenarnya? Kuliah tetap lanjut, tetapi karena merasa ada yang kosong, mungkin kehausan juga ya, kehausan pengetahuan. Karena dari kecil yang berbicara pidato-pidato tadi ya. Kemudian juga karena ketidakpercayaan diri. Ternyata sastra itu satu disiplin ilmu gitu loh. Ketika kuliah bang kan bergabung dengan guru teater di kampus, ternyata teater itu juga satu disiplin ilmu gitu. Ya nggak mungkin lah kita andalkan kemampuan otodidak kita kan, belajar sendiri nggak mungkin. Jadi karena berpikir itu, ya akhirnya ada beberapa tahun yang memang sengaja untuk mencari celah bisa terkoneksi dengan teman-teman di ISI Padang Panjang, dengan Fakultas Sastra Unan kayak gitu, Fakultas
bahasa di UNB, mencuri-curi kesempatan untuk belajar dengan dosen-dosen di sana kayak gitu. Lalu bergabung dengan sejumlah beberapa komunitas yang memang sering mendiskusikan, membahas isu-isu kesastraan atau isu keteateran gitu. Jadi saat abang masuk ke teater itu kan ya abang menyadari itu adalah ilmu baru, disiplin ilmu baru gitu. Kan itu abang belum ada pengalaman tuh kalau teater pasti acting lah, selain naskah atau tulisan itu. Itu ada hal lain juga nggak, atau abang ingat kelompok mana nih pertama yang membawa abang mendapatkan si kebanggaan lain lagi yang tadi itu? Ya di kampus saya di IAIN Imam Bonjol itu sekarang UIN ya. Ada UKM, unit kegiatan mahasiswa teater Imam Bonjol namanya. Nah di semester 1 saya sudah masuk ke situ jadi anggota. Nah karena di kampung dulu pernah punya pengalaman ikut sandiwara pentas sama pemuda Karang Taruna di kampung. Iya. Dulu kan ada libur panjang. Kalau libur sekolah itu ya libur panjang namanya gitu. Ya, itu Karang Taruna di kampung itu membuat latihan drama. Biasanya 3 hari 3 malam gitu. Dan saya pernah terlibat di proses itu, jadi aktor, jadi pemain musiknya, jadi ya kadang-kadang cuma jadi tukang tarik layarnya. Berarti include itu semua pengalamannya? Ya. Pengalaman itu yang jadi modal untuk PD masuk ke UKM teater. Nah, lagi-lagi keberuntungan selanjutnya, sambutan teman-teman di sana cukup bagus gitu. Saya juga tidak menyangka di semester 3 itu saya didaulat menjadi ketua teater itu. Wow. Nah, amanah ini kemudian yang memaksa saya untuk terus mau tak mau harus punya pengetahuan lebih di dunia ini gitu. Karena ternyata kesannya sebuah pertunjukan teater itu kan main-main ya. Tapi ternyata ada diskusi yang alot, mulai dari script reading sampai bedah naskah istilahnya, sampai bagaimana seorang sutradara itu melakukan riset terhadap pertunjukannya gitu. Wah ternyata ini sebuah disiplin yang ketat juga, kita kan tidak mungkin mengandalkan otodidak gitu. Semata-mata mengandalkan intuisi, mengandalkan pengalamannya dulu. Iya. Nah karena punya organisasi UKM itu ya secara alamiah saya punya tiket ya dalam tanda petik untuk masuk ke festival teater. Gitu. Ada misalnya kayak pertemuan teater di Padang Panjang, di Sastra Unan, ada pertemuan teater eksperimental, gitu, atau festival teater di luar, Peksiminas. Nah, masuk ke sana, akhirnya secara tidak sadar kita kan mengantongi dan menyerap ya pengetahuan diskusi dengan teman-teman yang memang expert di situ gitu. Apa naskah pertama yang abang angkat bersama teman-teman yang waktu itu mungkin abang sutradaranya atau penulis naskahnya, atau saat itu abang main naskah pertama yang secara akademis abang mainin waktu itu? Di pertemuan teater eksperimental nasional di Unan, abang menggarap naskah judulnya Melukis Perjalanan. Coba yang nulis naskah sendiri, sutradara sendiri, karena konsep eksperimentalnya itu, jadi ada ruang untuk kita yang otodidak ini masuk gitu. Berekspresi, terserah mau konsepnya ini benar atau tidak, tapi kan ini eksperimen. Betul. Jadi aman dikata eksperimen ya. Dengan kata eksperimen itu kita aman gitu. Tapi yang naskah ini akhirnya juga menang di Peksimida, kan seniman suatu daerah, dan berhasil mewakili Sumatera Barat untuk berangkat ke nasional. Peksiminas di Jogja ini. Tahun berapa itu? 2001, 2002 ya, 2001 kalau nggak salah saya. Nah, itu yang kemudian kayaknya secara
tidak kita sadari yang memanggil saya lagi kembali ke Jogja kayak gitu. Banyak ya sebenarnya keberuntungan Bang Mimo ini, akhirnya beruntung banget hidupnya, maksudnya berada di keberuntungan yang lingkungan support gitu. Nah itu dia, atmosfer itu yang ya saya sangat terima kasih sekali gitu. Apresiasi ini ternyata yang kemudian membuat kita jadi percaya diri dan bertahan bahwa di dunia ini adalah sesuatu yang ingin kita katakan gitu. Bukan karena kita punya sesuatu gitu, tapi karena ada sesuatu yang perlu kita suarakan dengan elegan. Ya. Jadi lewat teater, Bang Mimo mencoba menjelaskan sesuatu yang mungkin tidak atau belum diceritakan orang. Bisa begitu? Iya, secara subjektif kita memang begitu ya. Ada sesuatu yang perlu kita katakan secara elegan gitu. Nah, media untuk menyampaikan sesuatu secara elegan itu, menurut subjektivitas saya ya kesenian, sastra, teater, dan seni-seni lainnya. Setelah itu sebenarnya kan itu pengalaman berteater, anggaplah sudah banyak tuh dengan kelompok-kelompok yang Bang Mimo tadi belajar atau bertemu atau menambah relasi dengan lebih banyak itu. Terus buku nih, aku akan random lompat-lompat ya pertanyaanku. Lalu masuk ke ranah buku pertama yang Bang Mimo bikin, ingat gak? Apa dan tahun berapa? Terus kenapa akhirnya bikin buku? Kan lagi bersemangat nih sebagai seorang sutradara nih, berteater. Iya. Terus akhirnya bikin buku gitu, itu apa? Ya banyak alasan sebetulnya ya. Selain dari darah muda yang pengen eksis, pengen mencatatkan nama di papan skor kayak gitu ya. Di mading lah dulu kan. Ya ambisi-ambisi itu ya lagi-lagi keberuntungan ya bertemu dengan komunitas yang menunjukkan jalannya. Ya, saya mungkin termasuk generasi yang terakhir yang masih menggunakan mesin tik untuk menulis. Tahun berapa itu, Bang? Tahun 99 ke 2000. Oke. Itu masih menggunakan mesin tik untuk menulis. Oke. Nah, ya bisa dibayangkan ya kalau kita mau kirim tulisan ke koran, ke majalah itu dengan perjuangan mengetik dengan tek. Tapi sebelum itu bukannya Abang juga menjadi jurnalis nih? Setelah itu. Oh setelah itu dulu. Oke, siap. Udah kemana-mana ya. Nggak apa-apa. Ya, ini nyambung soalnya kan. Jadi kemampuan atau keinginan untuk mengeksiskan diri melalui karya tulis itu sudah menggebu-gebu juga gitu. Ya kalau dibilang lebay mungkin termasuk kategori itu ya. Kenapa? Karena sedang hiper lah, sedang semangat sekali ya. Semangat sekali. Karena ketidakpercayaan dirinya sudah terpecahkan gitu. Iya benar. Ada beberapa momen yang membuat kita merasa diterima gitu ya. Lalu kepercayaan dirinya mulai muncul dan di dunia tulis ini ada festival lomba-lomba dulu yang mengawali kepercayaan diri kita untuk menekuni dunia itu gitu. Ada beberapa lomba yang ya mungkin kebetulan juara gitu ya. Kebetulan lagi sangat luar biasa sih. Ya ada lomba-lomba menulis cerpen yang tahunan kayak di UNP itu ada majalah LPM mereka Ganto. Pernah beberapa kali juara di situ. Taman Budaya juga melalui Komite Sastra tahun 2001 ya, seingat saya 2001 mengadakan sayembara juga untuk menjaring cerpen-cerpen Sumatera Barat. Kebetulan masuk, lalu karena sudah tercatat di papan skor, ternyata itu berefek, ada efek domino berikutnya gitu. Terus udah punya kenalan, punya jaringan, ya orang-orang hebat yang saya temui itu menunjukkan jalan. Teruslah menulis karena suatu waktu nanti tulisan itu akan dikumpulkan menjadi buku. Ya bagi saya yang sehari-hari di kampus yang tidak
concern ke sana, jadi ini tantangan tersendiri gitu. Iya benar. Di 2009 saya menemukan buku pertama kali. Yang kumpulan cerpen, judulnya Pengantin Subuh. Wah, isinya kenapa judulnya itu, Bang? Apa itu emang cerpen yang dibikin sendiri atau itu kumpulan-kumpulan sebelumnya yang sudah pernah Bang buat juga? Kumpulan yang sudah ada sebetulnya, karena di beberapa koran, di majalah sudah pernah dimuat. Lalu itu dikumpulkan ya selama 10 tahun gitu ya, dari 99 sampai 2009 gitu. Jadi nggak banyak sih, cuma 30-an gitu ya cerpennya. Lalu diseleksi oleh editor. Ya saya beruntung juga ya ketemu misalnya orang-orang di Forum Lingkar Pena waktu itu yang sedang hangat-hangatnya, iya, betul, majalah Anida kayak gitu kan. Dan lembaga ini punya penerbit LPPH. Nah, jadi melalui lembaga penerbitan itu karya cerpen saya, buku cerpen saya pertama kali diterbitkan. Oke. Berarti sekarang dari 2009 itu keluar buku pertama tentang Pengantin Subuh, hingga sekarang kan sudah banyak nih. Udah berapa banyak sih Bang buku yang udah Bang? Belum banyak. Banyak. Ya banyak lah. So, dengan cerita-cerita dan pengalamannya pasti kalian lihat aja di Google, bisa dicek bukunya apa aja. Tapi membaca sekarang Bang, melihat kondisi mungkin spesifiknya Minang atau Sumatera Barat ataupun sejauh pengamatan Abang tentang sastrawan ini gitu. Gimana sekarang Abang melihatnya, misalnya anak muda, bagaimana antusiasnya, masih apakah sama menggebu-gebunya seperti Abang, atau Bang melihat sekarang turun nih intensitasnya dengan keadaan media sosial atau apa gitu? Sepertinya sama ya. Bedanya paling pada semangat zamannya. Kemudian berbeda juga dalam pilihan estetika. Ya, kalau di masa saya itu kan generasi yang berhadapan langsung dengan reformasi misalnya. Ya. Jadi diskusi-diskusi di komunitas, kemudian wejangan-wejangan dosen di kampus itu adalah wejangan-wejangan yang dalam tanda petik menganjurkan perlawanan gitu, perlawanan kreatif maksud saya. Jadi semangat zaman yang melatari karya-karya sastra kita waktu itu diwarnai oleh isu-isu itu gitu. Nah, berganti zaman kayaknya yang menyemangati karya-karya itu juga bergeser. Kalau soal semangat kayaknya sama saja. Bahkan mungkin bisa lebih beragam semangat yang sekarang karena medianya juga berkembang kan. Banyak anak-anak muda sekarang yang udah bisa ngeluarin buku sendiri, tapi lebih banyak tentang kalau istilahnya anak-anak muda sekarang tuh bahasa sendu ya, bahasa indie gitu. Gimana Bang? Abang mau coba nggak bikin buku? Anak-anak senja. Anak-anak senja. Gimana Abang melihat? Maksudnya itu kan ya kita mengalami juga lah anak-anak gitu, belum tua juga lah kita. Gimana itu kan karena itu mudah diekspos. Jadi peminatnya juga banyak. Sekarang orang bisa berkarya dari tangan ke tangan kan. Ini dari layar sentuh ke layar sentuh, gitu. Bahkan sudah menuju ke virtual atau apa namanya itu yang sudah berkembang demikian pesat gitu. Nah, kalau saja itu terjadi di masa-masa saya awal, juga akan terkesan seperti itu gitu. Kesenduan, kegalauan, itu kan akan menjadi materi karya-karya itu pada saat itu ya. Karena berarti sesuai zamannya, media ungkapnya berbeda, nah kayak gitu. Ya kalau saja ada dokumentasinya ya, cerita-cerita yang saya kirim ke radio itu, ya mungkin terkategori anak senja juga. Kalau sekarang nih dalam keadaan Bang ditawarkan membuat kisah tentang anak-anak muda zaman sekarang, kisah-kisah sendu. Pada zaman dulu sesendu apa sih sebenarnya Bang, atau masa indie-nya? Maksudnya bahasa-bahasa yang terbangun pada saat itu bagaimana ya Bang? Penasaran. Lebih ini kayaknya lebih
berapi yang lama gitu. Karena misalnya bicara kerinduan, seseorang merindukan kekasihnya misalkan ya. Di zaman itu paling bisa disampaikan dengan surat. Iya, belum ada video call. Kangen langsung bisa nelpon gitu. Itu kayaknya lebih mendalam gitu ya. Penderitaannya tinggi ya Bang. Iya. Metafora yang muncul, kemudian idiom-idiom yang dibangun, narasi-narasi yang dibangun, fragmentasinya yang dibangun, itu juga saya kira lebih mendalam yang lama gitu ya. Kalau sekarang kan agak lebih eksposif, lebih terbuka, to the point, langsung saja ke topik gitu. Kalau dulu ya ada yang tertahan, tidak terekspos seperti sekarang gitu. Nah, membahas tentang to the point dan ekspos itu Bang, sebagai seorang sastrawan, dulu kan ini kita melompat lagi nih ke lagu Minang gitu. Dulu kan sangat mendalam, betul-betul kita rasakan lirik lagu itu dulu sangat luar biasa gitu. Bukan berarti yang sekarang tidak bagus atau tidak enak didengar, tapi mungkin karena zaman yang tadi itu juga. Apakah metafor itu di saat-saat sekarang memang tidak terlalu menjadi hal penting, atau emang jalur kesukaannya orang saat ini emang suka pada hal yang lebih jelas daripada metafor? Ya, saya pernah ikut diskusi ini membahas soal simplikasi dalam karya seni. Karena orang sekarang berkomunikasi dengan pola-pola yang praktis, simple, cepat saji, itu berpengaruh kepada kecenderungan estetika, kesenian atau sastra kekinian gitu. Ya saya kira ini gejala baru yang kemudian akan melalui ujiannya, hukum alamnya gitu. Simplikasi ini karena efek itu tadi, efek media yang luar biasa pesat gitu ya. Akan tetapi karya-karya yang mendalam, yang abadi, yang everlast itu tetap akan ditunggu-tunggu kok gitu. Pasti. Ya kayak lirik lagu misalkan ya. Memang ya kalau kita banding-bandingkan ya lebih metaforik yang generasi, anggaplah generasi sebelum milenial gitu ya, sebelum tahun 2000-an dengan 2000-an ke sini itu memang berbeda dalam kedalaman metafora ya, kalau dalam puisi maupun lirik gitu. Ya ini kalau menurut saya akan melalui seleksi alamnya ke depan gitu. Wah, betul. Jadi apa mendengarkan lagu, jadi ingat-ingat banyak banget lirik lagu tentang lagu Minang kayak gitu-gitu. Melihat lagu Minang sekarang kan langsung aja bilang jatuh cinta gitu kan. Langsung bilang aku suka kamu gitu. Sedangkan apakah karena pengaruh, ini aku masih loncat-loncat terus, karena dulu aku SD, aku belajar tentang mata pelajaran SD waktu itu Bang, tentang budaya alam Minangkabau. Nggak tahu di tahun berapa itu tidak ada masuk dalam materi pelajaran lagi. Menurut Abang seberapa penting sebenarnya pendidikan adat awal tentang Minang kita ini perlu gitu? Iya, karena begini, kalau kita hubungkan dengan pilihan estetika kita ketika akan berkarya, saya kira itu adalah modal dasar yang sangat dekat dengan kita, kan bahasa ibu gitu ya. Sepertinya memang tidak tepat mengabaikan bahasa ibu gitu, karena di sana kita pertama kali menyerap misalkan kedalaman metafora, kedalaman kieh, kalau di bahasa Minang kias gitu ya. Bagaimana ekspresi keseharian pun disampaikan dengan kieh gitu, disampaikan dengan kato malereng. Nah, apa itu maksudnya Bang? Nanti soalnya kita bicara tentang orang Minang, kita ngomong bahasa Indonesia, mungkin orang perlu. Saya ilustrasikan begini, saya punya teman yang beda kultur dengan saya, tapi sangat akrab. Satu kali saya bawa ke kampung karena ada sepupu yang kenduri menikah gitu ya, barale gitu.
Sampai di kampung, teman saya ini melintas di depan rumah sepupu yang baru menikah itu, karena halaman rumahnya masih rapi, ya maklum kan kalau habis pengantin itu kan rumah dihias. Jadi ada beberapa pokok bunga di depan rumah itu sedang mekar. Lalu teman ini secara alamiah saja berkomentar, oh deh rancaknya bunga kolai, artinya aduh indahnya bunga ini gitu ya. Kedengaran sama ete atau bibi yang di rumah. Ondena lata lambeang gitu. Nah, aduh kamu sudah terlambat gitu. Nah teman saya ini heran, sampai ke rumah ibu saya, dia nanya apa maksud bibi tadi mengatakan saya terlambat. Saya kan tidak ada bilang apa-apa. Ya lalu ibu saya menjelaskan, memangnya apa yang kamu bilang di depan rumah orang itu? Bisa mengomentari bunga di halamannya gitu. Nah, dalam kias di Minang, kalau kita memuji bunga di halaman orang, itu artinya sasarannya adalah anak gadis rumah itu gitu. Dia heran. Hati-hati. Hanya mengomentari bunga di halaman rumah orang gitu. Padahal niatnya tidak ada tentang gadis itu ya. Nggak ada. Beda kultur itu yang dibilang tentang kata melereng tadi. Kata melereng, ya kata melereng itu kita mengomentari bunga di halaman rumah orang, tetapi makna bagi orang rumah itu adalah anak gadisnya. Kan terkesan tidak nyambung ya, tetapi begitulah gitu. Di keseharian masyarakat itu ada kias-kias yang hanya bisa dipahami ketika kita mengerti bahasa ibu. Dan itu kayaknya yang kemudian hari atau hari ini kita abaikan gitu ya. Kalau malu mengatakan sudah ditinggalkan gitu ya. Iya. Kita bilang saja sedikit terabaikan gitu ya. Iya. Dengan kondisi sekarang nih, abang melihat di zaman sekarang, bagaimana sih Minang khususnya atau sekitar abang, bukan kita mengkritik ya, tapi melihat nih dengan sudut pandang kesenian atau seorang sastrawan, bagaimana sih dialog itu muncul, maksudnya tentang apakah petata petitih ini masih hadir di beberapa kalangan atau di anak-anak muda abang masih menemukan. Itu gimana sekarang melihat itu bang? Iya. Kalau kita masuk ke pedalaman atau istilahnya ke negari-negari di Minangkabau, di Dare maupun di Pasisir, di rantau, itu saya kira masih ada yang secara natural keseharian mereka masih merawat itu. Cuma saja belum terekspos karena ya maklum ya kan mereka beraktivitas secara biasa dan belum punya kesadaran internet, kesadaran digital kayak gitu. Jadi keluhuran atau keotentikan budaya mereka dalam berbahasa, berkesenian itu masih terpendam gitu. Tapi pelan-pelan saya kira akan muncul karena kalau mereka yang tidak muncul, media itu yang akan mencari mereka gitu. Yang menurut saya akan terjadi. Amin. Tinggal menunggu waktu. Karena begini, ada yang misalkan teman-teman komunitas yang saya sempat temui, misalkan mereka membuat film dokumenter tentang kuliner yang belum terekspos gitu. Dan di sekitar kuliner itu ada ritual-ritual yang mengiringi. Betul. Kayak di Pariaman Maulutan kan ada muncul kuliner yang unik gitu. Jadi tidak hanya sebatas randang sebetulnya kalau bicara kuliner di Minangkabau. Saya sendiri masih heran gitu, ada istilahnya punju, pernah dengar punju? Belum. Ada asam pade cangkuk atau cingkuk ya? Cingkuk kalau nggak salah sih. Ya. Nah kayak gitu. Pokoknya kalau salah maaf ya. Itu menjadi heritage ya yang masih terpendam ya, yang
bahasa kampusnya itu enigmatik gitu ya, masih dalam lumpur ya, belum terekspor keluar. Juga termasuk ke aspek-aspek kebudayaan lain yang saya amati dalam penelitian terakhir saya itu ya soal ada 10 atau 11 objek kemajuan kebudayaan itu gitu loh. Dan kalau itu berjalan, setelah pelan-pelan apa yang otentik di Minangkabau itu akan muncul. Jadi ketika misalkan politik kuasa mendominasi informasi yang membuat hal-hal yang heritage itu menjadi terlindungi tertutupi gitu. Nah, pelan-pelan dia akan muncul. Karena ciri-ciri masyarakat digital kan begitu ya. Kalau mereka misalkan tidak punya kecakapan digital, maka digital itu sendiri akan menjemput mereka. Tunggu. Sebelum beberapa terakhir, karena kita tadi di awal abang membahas tentang sekarang baru menyelesaikan studi doktornya. Fokusnya kemana sih bang sekarang disertasi abang tuh tentang apa? Kan abang kuliah juga di jurusan hukum dan seni ya, benar nggak sih apa jurusannya? Ilmu hukum dan peranata sosial Islam. Nah, sedangkan yang dikaji adalah tentang Randai, tentang pengalaman masa kecil abang nih. Berarti kan membongkar arsip-arsip lagi, menjemput lagi, melihat lagi. Apa sih yang bang temukan ternyata setelah panjang disertasi ini? Ada hal yang bang temukan nggak? Ya, saya menggunakan penelitian itu dengan pendekatan integratif, interkonektif, istilah di kampus saya. Integratif, interkonektif itu mengharuskan kita selaku peneliti melihat objek itu tidak dari satu kacamata disiplin ilmu saja, atau tidak monodisiplin, tapi bisa multidisiplin, bisa transdisiplin, atau bahkan bisa juga lebih beragam dari itu gitu. Nah, ini membuka ruang ke saya selaku peneliti untuk mengangkat objeknya di ranah kebudayaan, tetapi rumpun ilmu saya ilmu hukum, karena ilmu hukum dan peranata sosial itu mengharuskan atau membuka ruang saya untuk meneliti topik-topik seperti itu gitu. Apalagi dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 5 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Nah ternyata hukum Islam itu sendiri punya visi kebudayaan. Gitu. Nah, visi kebudayaan hukum Islam itu diimplementasi dalam memadat ke dalam teori uruf. Uruf itu yang kemudian menjadi akar kata kearifan lokal. Nah, kayak gitu. Jadi uruf itu bisa menjadi salah satu sumber hukum Islam gitu loh. Nah, cuman dalam perkembangannya pendekatan uruf ini tidak menguat, ya, tidak harus utamakan gitu, karena yang menguat kemudian adalah hukum yang hitam putih, dengan kayak gitu. Jadi saya cuma menjelaskan bahwa hukum Islam itu juga menuju pada kearifan lokal itu gitu. Nah, jadi dia tidak bicara salah benar, tidak terkotak atas hitam dan putih itu ya. Tidak sebatas itu saja, tetapi juga meresepsi atau menerima dan memberikan penghargaan yang tinggi terhadap kearifan lokal, baik termasuk itu budaya hukum, budaya yang lain, kesenian dan segala macam. Nah, di tiga identitas itu bagaimana orang adat memandang kesenian, bagaimana orang hukum syarak itu memandang kesenian, dan bagaimana negara memandang kesenian. Nah, dari situ cerita disertasi saya itu diawali. Kalau mau lebih lanjut silakan diskusi 4 mata. Terakhir sebelum ditutup, kita maulah dengar abang memberikan tata titiknya yang cocok dengan keadaan kita aja, singkat-singkat, atau keadaan zaman. Kita harus pancing nih, karena keberuntungan. Jadi kita harus memancing. Kalau dalam keadaan mendadak, apa nih yang terbayang ke tata titiknya? Ya, ada dengan gaya ini bang, dengan gaya kan seorang aktor,
boleh lah pakai tangan-tangan. Apa ya? Ya ada awal pidato itu interlude apa namanya pendahuluan pidato di Minang itu pembukaan. Ada pembukaan pidato itu rata-rata memakai struktur itu. Okay. Penghormatan, penghambaan atau salam hormat kepada audiens karena lawit sati rantau batuah gitu. Jadi tidak semua orang itu bisa yang apa namanya kalau bahasa dalam public speaking itu menyamakan frekuensi dengan audiens kayak gitu. Ini harus Minang enggak gini. Salam ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Rasid tanah Makkah belaya ke tanah rukun naik ke Anjong tali seperak Salan Padang dan baca puik masuk ke Alo Indogiri. Nah, kayak gitu. Menelang batu siap pandang. Tagamanglah putih dalam peta hilanglah akas katiko. Ambonan ketek mudo mata umunan alun tetap jaguang udara dan alun tetap pot pinang. Menggigil badan di bawah tagak rasul kekalu lidah menyabit tapi ba'alah mengatakan nan bana pantang dilakan. Nah, kira seperti itu. Sudah lama sekali ya kita tidak mendengar ini. Jujur saja saya sebagai orang Minang pun kadang betul-betul berjarak dengan pepatah politik. Maksudnya rasanya susah gitu untuk masuk. Mungkin sebenarnya itu alasan saya saja, mungkin karena tidak masuk juga. Maksudnya tidak terjun ke dalam hal itu. Tapi mendengarkannya kayak gitu-gitu rasanya seperti orang tua memberikan pitaruh. Pitaruh itu apa ya maksudnya? Pesan ya apa? Pitaruh itu serapan dari bahasa Arab kayaknya, pituah ya. Kalau di bahasa Arab itu fatwa kayaknya. Fatwa, yang seperti itu. Pituah. Maksud bahasa Indonesianya tadi tuh Bang, kalau mungkin tidak bisa kan di Minang kita susah ya kalau metafor itu dijelaskan per kata. Tapi lebih ke maksud yang disampaikan tadi apa biar teman-teman yang mendengar bisa paham. Ya kita bicara di depan publik dengan semangat apa namanya kita menyampaikan ke publik bahwa saya ini adalah anak kemenakan dari Bapak Ibu sekalian. Saya ini adalah saudara dari para handai tolan semua. Ya, umur saya belum, darah saya belum setampuk Pinang, tapi masih sedikit lah ya. Atau apa namanya darah halus setampuk Pinang. Jadi belum mampu, belum punya otoritas untuk berpidato, memberi petua, memberi nasihat kepada hadirin sekalian. Gitu. Jadi kita ingin hadir di tengah orang itu sebagai saudara, setara gitu ya, tidak sebagai seorang yang di atas melihat ke bawah kayak gitu. Itu apa namanya ada basa-basi di Minangkabau dalam semua aspek itu kayaknya muncul ya. Di Randai pun begitu kan. Benar. Menjelang Randai dimulai ada salam penghormatan yang semangatnya itu untuk mengajak bahwa ini adalah dialog yang setara loh. Gitu. Ini musyawarah atau hal yang tidak ada tinggi rendahnya. Ya, nggak ada. Ya kalau duduk sama rendah, kalau tegak ya sama tinggi. Nah seperti itu. Itu maksudnya. Terima kasih Bang. Semoga teman-teman ada hal yang bisa diambil dari obrolan kita ini. Kalau mau ada info lanjut tentang Bang Wimo bisa cek langsung Instagramnya, nanti aku tandain. Terima kasih banyak Bang. Semoga kalian menyukainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.